Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ustadzah Aminatul Husna. Bisa kalian panggil Ustadzah Amina. Ustadzah berasal dari kota Jember dan merupakan mahasiswa magang 2 IAIN Jember, yang insya Allah beberapa minggu ke depan akan mengajar kelas 9E mata pelajaran IPA di MTSN 1 Bondowoso. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka langsung, Ustadzah berharap kalian tetap semangat, tetap rajin belajarnya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Oke? Ada yang sudah tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ya, tentang reproduksi pada hewan. Sudah belajar kan ya tentunya tadi malam? Nanti kalian bisa baca sendiri PPT-nya. Di sini Ustadzah akan menjelaskan secara singkatnya saja. Jika nanti belum paham, kalian bisa chat pribadi Ustadzah. Mana yang belum paham, ditanyakan, oke? Ini kompetensi dasar yang harus kita kuasai 3.2, yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kalau tumbuhan kemarin sudah ya. Sekarang kita tentang reproduksi pada hewan dan teknologi pada sistem reproduksi hewan. Indikator yang harus kita kuasai ada 5 untuk hari ini ya. Bagaimana definisi reproduksi aseksual dan seksual pada hewan, serta bagaimana sih siklus hidup pada hewan, dan juga memahami teknologi reproduksi pada hewan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ada ikan, ada nelayan, banyak sekali ikannya ya. Ini berkaitan erat dengan reproduksi pada hewan. Indonesia merupakan negara maritim. Bagaimana kekayaan akan lautnya, hasil lautnya itu sangat melimpah. Kita wajib bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menjaga dan melestarikannya. Pernahkah kita berpikir ikan-ikan yang ditangkap oleh para nelayan tuh bisa habis tidak ya? Nah, ini berkaitan erat dengan reproduksi pada hewan. Untuk lebih jelasnya, kalian harus menyimak dan memahami materi di PPT. Baik, secara umum reproduksi hewan dibagi menjadi 2, aseksual dan seksual. Aseksual yang pertama. A, berarti tidak seksual, tidak kawin. Berarti tidak secara kawin, artinya menggunakan bagian tubuhnya. Ada 3 macam dengan cara, yaitu yang pertama membentuk tunas, menghasilkan keturunan baru, misalnya pada Hydra sp, Porifera, dan Coelenterata. Bagaimana caranya? Loh, kok membentuk tunas? Bukannya pada tumbuhan ya? Iya, pada hewan juga bisa. Contohnya nih, pada gambar Hydra sp. Bagaimana tubuh induknya ini? Nih tubuh induknya. Tunas ini tuh selalu melekat pada tubuh induknya hingga berkembang menjadi dewasa, tumbuh tentakel, hingga menjadi anakan tunas. Nah, ketika sudah mulai dirasa cukup nih dewasa, tunas ini akan melepaskan diri dari induknya dan membentuk hewan baru yang sama persis dengan induknya tadi. Yaitu parthenogenesis. Nah, parthenogenesis ini secara alami pada hewan seperti lebah. Nah, ovum yang dibawahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina. Sedangkan yang tidak dibawahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, lebah betina ini bersifat lebih steril dan memiliki tugas sebagai pekerja dalam kawanan lebah yang bekerja. Jadi itu hewan betinanya ya, malah bukan hewan jantannya. Lebah jantan ini bersifat fertil. Apa tugasnya? Dia mampu menghasilkan sel sperma atau sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu. Nah, lebah ratu adalah lebah yang menghasilkan telur-telur menjadi lebah betina dan lebah jantan. Ini contohnya lebah ratu dan jantan. Meiosis, mitosis, menghasilkan zigot. Tahap parthenogenesis yang tidak dibuahi dan yang dibuahi bisa dilihat ya di gambar.
Selanjutnya yakni reproduksi seksual. Kalau A tadi tidak atau seksual berarti K secara kawin. Artinya melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses yang namanya fertilisasi. Apa ya fertilisasi itu? Ya penyatuan atau peleburan antara sel telur dan sel sperma. Nantinya akan menghasilkan zigot dan menghasilkan calon anak. Ada dua, secara internal dan eksternal. Ya, jika internal terjadi di dalam pembuahannya, kalau eksternal di luar tubuh hewan betina. Kalau eksternal contohnya buaya, kura-kura. Kalau di dalam seperti ikan. Nah, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual dibagi menjadi 3. Ada yang masih ingat? Vivipar, apa ya? Ya, dengan cara melahirkan embrio yang berkembang dalam rahim induk betinanya akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contohnya pada apa? Ini pada kucing, gajah, kelinci, apa lagi ya? Ini ya ada kambing. Selanjutnya hewan ovipar, ada yang masih ingat? Ya, dengan bertelur. Embrionya berkembang di dalam telur. Telur nantinya ini akan menetas dan dilindungi oleh namanya cangkang. Contohnya pada cicak. Ini apa ya? Kok banyak putih-putihnya? Yaitu gambar semut. Terus ayam dan ada burung. Banyak lagi contoh lainnya, nanti kalian bisa menjelaskan. Kemudian hewan ovovivipar. Apa ya pembedanya dengan vivipar dan ovipar? Ovivipar ini memiliki ciri yang khusus. Embrio di dalamnya itu berkembang di dalam telur, tapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar tadi. Jadi kalau ayam kan telurnya itu dalam bentuk cairan ya ketika menetas. Nah, kalau ovovivipar ini dia sudah dalam bentuk anakan, sudah ada calon bayi nih yang sudah mau menetas. Jadi bukan dalam bentuk cairan lagi. Sehingga kalau embrionya sudah cukup dalam rahimnya nanti itu telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Jadi di dalam telur itu sudah ada anaknya, bukan dalam bentuk cairan lagi. Contohnya apa? Ya pada nih hewan kadal atau hewan jenis ular tertentu. Selanjutnya siklus hidup pada hewan. Siklus hidup pada hewan. Yang pertama nih contohnya ada kucing. Bagaimana ya? Kucing yang berkembang dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu anak kucing dilahirkan menjadi kucing muda, kucing dewasa. Kemudian jika terjadi fertilisasi akan menghasilkan zigot dan menghasilkan calon anak lagi. Nah, secara apa tadi? Vivipar. Kemudian yang ada gambar apa ya? Ada telur, ada apa nih? Berudu, cebong, kata dewasa. Ini merupakan tahap siklus hidupnya. Kemudian metamorfosis kupu-kupu, ulat, larva, pupa hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Siklus hidup pada hewan. Nah, ini terjadi pada medusa atau ubur-ubur ya. Pertama medusa yang terjadi pada secara dua nih, aseksual dan seksual. Ini seksual pertama kawin, fertilisasi, ada gambar nih sperma dan sel telur, dan zigot, anakan baru, blastula, bahkan planula, larva. Kemudian ada fase polip, menjadi polip. Nah, fase polip ini nantinya secara aseksual dihasilkan medusa. Jadi tidak secara kawin. Kemudian akan berkembang menjadi medusa dewasa dan menjadi anakan baru, individu baru, sehingga siklusnya terus begitu. Nah, ini inseminasi buatan atau kawin suntik pada hewan menggunakan teknologi reproduksi. Kalian bisa baca sendiri ya. Nanti jika belum paham bisa ditanyakan. Nah, untuk menghemat waktu kita lanjut ya. Nah, ini ayo kita renungkan. Setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk mempertahankan keberadaan di muka bumi agar tidak punah atau lestari kan tadi, dengan cara